Kan. Maka di sini sifat yang kedua, ada lagi sifat yang ketiga apa? Di mahsyar mereka dalam keadaan kepanasan, seperti di hadis Miqdad ibnul Aswad diriwayatkan oleh Imam Muslim, tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil ard faminhum man yakunu ala haqawih faminhum man yakunu ala rukbatih faminhum man yuljimuhul arqu iljaman. Pada saat itu manusia dalam kepanasan, dehydration, keluar keringatnya. Matahari hanya diturunkan 1 mil. Apa definisi 1 mil? 1000 meter tambah 200, 1,2 kilometer. Matahari yang panas dan jauh ini, yang dulu mungkin antum di pelajaran ilmu pengetahuan alam sudah diukur 1.400.000.000 bla 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 kilometer. Siapa yang ngukur coba? Ada yang ngukur bawa meteran, pakai apa juga. Alhasil seperti itu. Nah itu misalnya kita anggaplah benar 1 miliar kilometer. Maka bagaimana pada saat itu hanya 1 kilo. 1 kilo dari sini keluar saja bukan 1 kilo ke jalan, hanya 300 meter, tambah lagi. Maka matahari di atas kita. Apa sifatnya? Semua manusia kebanjiran keringat. Di antara mereka ada yang sampai kepada mata kaki, kepada lutut, kepada betis, kepada pinggang, dan sampai tenggelam dengan keringatnya. Maka pada saat itu keadaan inilah manusia. Maka di sini disebutkan yujma'ul mu'minun yaumal qiyamah, maka mereka dikumpulkan dalam satu tempat. Tadi sudah disifatkan sifat-sifatnya, dan dari sifat yang keempat, tidak ada yang mendapat naungan kecuali yang disifatkan mendapatkan naungan. Di antaranya hadis masyhur muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang Allah lindungi dari kepanasan tadi. Jadi tadi yang banjir keringat itu yang dohirnya tidak dilindungi. Maka kita meminta kepada Allah semoga masuk kepada 7 golongan ini. Yang pertama apa? Imamun adil. Dia seorang pemimpin yang adil, dilindungi dari panasnya tadi. Kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang mulai dari kecil taat kepada Allah, seperti insya Allah kita semua, antum dan kita, dari semenjak kecil kita menuntut ilmu dan tafaqquh fiddin, seperti antum sekarang, ada yang masih 13, 15, ada yang 10 tahun, 9 tahun, namun terus sampai besar menuntut ilmu dan mengajar dan berdakwah, maka masuk kepada lindungan tadi. Dan yang ketiga, rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Dua orang sahabat yang dia mencintai karena Allah. Persahabatan dijalin karena Allah, bukan hanya bisnis, pertemuan hanya bisnis, pertemuan hanya membicarakan tentang permasalahan dagang, bukan. Tetapi karena Allah, bertemu dengan dia di masjid, di kajian-kajian, dan seterusnya. Dan yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seperti kita selesai nanti dari pelajaran duhur, makan, setelah makan apa saja, kemudian jam berapa asar? Oh, masih 1 jam lagi. Ada yang mempersiapkan pelajaran, ada yang murajaah pelajaran, ada yang istirahat dulu agar nanti pelajarannya bagus, siap dan sholat tidak terlambat. Maka hatinya terus terikat dengan masjid. Dan yang kelima, rajulun da'athu imra'ah, yang mana seorang perempuan diajak untuk berzina dan dia takut kepada Allah dan mengatakan ini akhafullah, maka aku orang yang takut kepada Allah. Maka dia pun termasuk. Ada orang di zaman sekarang seperti itu. Da'athu imra'ah datu mansabin wa jamal, jamilah, dan mempunyai kedudukan. Bukan hanya perempuan perek di pinggir jalan, bukan.
Dia dohirnya punya rumah, punya apa, namun tidak cukup dengan suaminya, mungkin suaminya pelaut dan sebagainya. Akhirnya dia mengajak pemuda ini untuk datang ke rumahnya. Maka di sini ditolak oleh pemuda ini. Dan yang keenam, rajulun yunfiku biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiku biyaminihi. Maka seseorang yang banyak berinfak, namun ikhlas infaknya, tidak berinfak kemudian diumumkan, Bapak Fulan berinfak membeli kambing 2 untuk hari Id kita, diumumkan. Atau dia membuat masjid, kemudian diukir di luar masjid, masjid ini dibangun oleh Haji Fulan ibnu Fulan. Maka dia ikhlas. Saking ikhlasnya, tangan kanan yang menginfakkan tidak diketahui oleh tangan kiri. Iya, bisa. Itu kinayah. Maka di saat dia menginfakkan, saking takutnya diketahui manusia, bagaimana caranya agar dia menginfakkan tidak diketahui? Maksudnya sampai tangan kiri pun tidak tahu tangan kanan ini menginfakkan. Maka yang ketujuh, rajulun yad'ullah. Kemudian seorang yang dia itu salat malam, berdoa kepada Allah, fafadat ainah. Maka dia bermunajat kepada Allah sampai menangis. Nangis karena takut kepada Allah di malam-malam dan seterusnya. Maka di sini dia akan mendapatkan perlindungan. Maka ini gambaran dari keadaan pada saat itu, di mana mereka dalam keadaan kepanasan dan dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki dan tanpa disunat, seperti yang kami sebutkan tadi. Kemudian fayakulun, ini orang-orang mukmin. Kalau orang-orang kafir maka tidak diceritakan di sini bagaimana dahsyatnya mereka. Adapun orang-orang mukmin, fayakulun lau istasfa'na ila rabbina fayurihuna min makanina hada. Maka bagaimana kalau kita meminta syafaat? Dan makna syafaat apa? Tolabul khair lil ghair, berarti dia akan meminta kepada para nabi, orang-orang mukmin ini, agar para nabi meminta kepada Allah agar mereka dibebaskan dari perkara yang sangat memberatkan ini. Oleh sebab itu di dalam sifat dari di padang mahsyar kelak akan dibiarkan beberapa waktu. Maka manusia dalam keadaan dibiarkan begitu saja sampai datangnya syafaat al-kubra dari Nabi Muhammad ini. Maka poin pendalilannya di sini, mereka mempunyai inisiatif, kaum muslimin, kaum mukminin, bagaimana kalau kita meminta syafaat kepada para nabi agar Allah membebaskan kita ini, kita dihisab dan kita masuk surga, atau dihisab dan selesai. Akhirnya sepakat kaum muslimin. Disebutkan di sini, datang kepada Adam, anta abul bashar. Lihat di sini keutamaan Adam disebutkan. Pertama, abul bashar, orang pertama yang diciptakan. Kembali kepada pertanyaan yang dulu kita pelajari di sekolah, manusia terbuat dari kera, iya. Asal usul manusia dari kera. Siapa yang teori ini? Teori Darwin. Atau manusia dari Homo erectus, dari manusia purba dulu. Yani Mr. Flintstone itu adalah kakek kita. Iya, Mr. Flintstone kakek kita. Manusia di zaman batu yang membawa gada, bajunya dari kulit. Itu nenek moyang kita. Maka nenek moyang kita Adam. Maka nanti di hari kiamat tidak ada yang datang ke Mr. Flintstone, kamu bapakku, atau ke Homo sapiens, Homo erectus yang dipelajari dulu, tulang-tulang belulang dari manusia purba. Maka bapak kita bukan manusia purba yang setengah monyet dan setengah manusia, dan bukan juga dari monyet seperti teori Darwin, teori evolusi, bahwa manusia itu asalnya dari monyet.
Monyet terus naik jadi gorila jadi manusia. Maka itu anggapan yang salah. Maka mereka nanti akan datang kepada Adam dan mengatakan anta abul bashar. Maka keutamaan Adam disebutkan di sini, dari para nabi-nabi akan disebutkan keutamaannya. Adam dinamakan abul bashar. Khalaqakallah biyadihi, dan keutamaan Adam, Allah menciptakan dengan tangannya. Berbeda dengan kita. Maka Allah menciptakan langsung dari tangannya. Wa asjadalaka al malaikah. Di sini pun diperintah sujud, dan sujud semua malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis aba wastakbara. Kecuali iblis, yang mana dia menganggap dirinya lebih baik. Dia mengatakan, iblis itu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu menciptakan aku wahai Allah dari api, dan kamu menciptakan Adam dari tanah, maka api lebih baik daripada tanah. Ini kesombongan iblis yang tanpa hujjah. Belum ada pemeriksaan pada zaman itu tanah lebih baik daripada air ataupun api lebih baik daripada tanah, itu tidak ada. Dari mana iblis menanya Mbah Google iblis? Mana yang lebih baik, tanah atau api? Maka tidak ada. Itu hanya bualan iblis dan kesombongan iblis di saat ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Kiber, dia mengatakan dari sumber penciptaan itu membuat alasan bahwa kamu menciptakan aku dari api neraka, dari api lebih baik daripada Adam dari tanah. Padahal tidak ada pemeriksaan pada saat itu tanah dan api, dua unsur yang berbeda, mana yang lebih baik, tidak ada. Maka di sini disebutkan wa asjadalakal malaikah. Ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, wa 'allamaka asma'a kullasyai, seperti di dalam surat Al-Baqarah bahwa disebutkan nama-nama dan dijelaskan. Dari segi ilmu inilah diperintah sujud malaikat, bukan karena yang lainnya. Maka ini menjadi pendalilan keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu dari orang yang tidak berilmu. Diperintah sujud karena Allah memberikan ilmu kepada Adam. Apa setelah dipuji? Fasfa' lana ila rabbina. Maka mintalah kamu syafaah untuk kami. Karena kamu tadi abul bashar, Allah menciptakan dengan tangannya, dan Allah memerintahkan kamu sujud, malaikat sujud kepada kamu, dan juga kamu diberikan ilmu. Maka mintalah dari keutamaan tadi kepada Allah. Hatta yurihana, sampai Allah menyelesaikan masalah ini. Maka mereka membutuhkan syafaat. Fayaqulu lahum lastu hunakum. Maka aku bukan ahlinya. Fayadkuru lahum khati'atahu allati asaba. Maka Adam menyebutkan bagaimana dulu Allah marah kepadanya di saat mendekati pohon tersebut, pohon terlarang. Pertanyaan yang besar, mana wajah pendalilan? Di sini pendalilan kita bab wa kalamallahu Musa. Bab Allah berbicara dengan Musa. Mana wajah pendalilan? Di sini hanya sekedar sampai kepada Adam, dan Adam dimintai oleh kaum mukminin syafaat, dan dia berudur karena dulu dia berbuat dosa kepada Allah. Mana wajah pendalilan? Inilah di mana kita sering mempelajari kitab Sahih Al-Bukhari, bahwa dari uslub Imam Al-Bukhari di dalam bab tertentu dia akan mengulang hadis sesuai bab yang diinginkan. Itu yang pertama. Maka di sini diulang hadis. Hadis ini maknanya berarti terulang, na'am. Di hadis yang sebelumnya pernah kita baca, masih di kitab Tauhid. Dan poinnya di sini apa? Imam Al-Bukhari jika mengulang, maka kebanyakan dia akan mengambil lafaz-lafaz yang diinginkan dan tidak memasukkannya. Agar apa? Agar kita merujuk kepada hadis yang sebelumnya. Maka barakallahu fikum wajud dalalah, bisa kita kembali kepada hadis nomor sebelum ini 6956. Di hadis
6956, bukan hadis yang kita baca sekarang, sebelumnya, datang dari jalan Sulaiman ibnu Harb, haddatsana Hamad ibnu Zaid, haddatsana Ma'bad ibnu Hilal Al-Anzi dari Anas ibnu Malik. Diceritakan bagaimana Ahlul Basrah mendatangi Anas ibnu Malik. Kemudian mereka menanyakan tentang hadis syafa'ah. Maka Imam Anas ibnu Malik pun menceritakan tentang hadis asy-syafa'ah. Maka sudah lewat apa tidak hadis ini? Maka mereka Ahlul Basrah mengatakan, ya Aba Hamzah, yakni Anas ibnu Malik, haula ikhwanuk min ahlil Basrah, ja'uka yas'alunaka an hadis syafa'ah. Mereka datang dari Basrah berkumpul untuk menanyakan hadis syafa'ah, maknanya syafa'ah al-uzma. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad diberikan syafaat oleh Allah, diterima. Maka disebutkan oleh Anas bahwa hadatsana Muhammad, telah meriwayatkan kepada kami, kata Anas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah ma jannasu ba'duhum fi ba'din fayatuna adam fayaquluna isfa' lana ila rabbika fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim. Maka dilemparkan kepada Ibrahim. Di riwayat ini tidak kepada Nuh tapi Ibrahim. Fa innahu khalilur rahman, karena Ibrahim orang yang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Fayatuna Ibrahim. Kemudian Ibrahim memberikan uzur. Lastulaha walakin, ini poin pendalilan, alaikum bi Musa. Maka isma' dars. Allah ma fi adab ta'al. Ba'da hada. Ma'ahad yal'ab kittah, ma'ahad kada, ada dars hada. Ma fi ihtiram antum ma'a ilm. Anu ada qala Allah qala Rasul. Fa innahu khalilur rahman. Tsumma qala alaikum bi Musa, hada huwa syahid. Fa innahu kalimullah, bahwa dia itu orang yang dibaca, orang yang diajak bicara oleh Allah. Fayatuna Musa fayaqulu lastu laha, dan Musa yang tadi poin pendalilannya dia diajak bicara oleh Allah pun tidak mampu. Kata Musa, walakin alaikum bi Isa, maka pergi ke Isa. Fa innahu ruhullah wa kalimatuhu, maka keutamaannya dia ruhullah dan kalimat Allah yang dilemparkan kepada rahim Maria. Fayatuna Isa fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Muhammad, maka Isa memberikan udur dan pergi ke Muhammad. Maka Nabi Muhammad di saat didatangi apa yang dia lakukan, ana laha, itu adalah tugasku, fa astadinu ala rabbi fayu'danuli, aku minta izin sekarang kepada Allah dan Allah memberikan izinnya sehingga Nabi bisa memberikan syafaat. Maka inilah poin pendalilan di hadis yang sebelumnya disebutkan pergi kepada Musa dan mereka memuji Musa, dan Musa disebutkan fa innahu kalimullah, kata Ibrahim, pergilah kepada Musa karena dia kalimullah, orang yang diajak bicara Allah. Ini poin pendalilan dari hadis yang kita bahas di sini. Dan dari sini bantahan kepada orang-orang yang menafikan sifat kalam kepada Allah, bahwa Allah tidak berbicara kepada Musa. Maka ini bantahan keras kepada kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, atau mereka yang antara Jahmiyah dan Mu'tazilah. Siapa? Al-Asy'ariyah. Karena Al-Asy'ariyah menetapkan sebagian dari sifat dan menafikan sebagian dari sifat, dan diantaranya yang mereka nafikan sifat kalam, maka sama saja. Maka kelompok Al-Asy'ariyah pun menafikan sifat kalam. Ini bantahan kepada mereka. Kalimur Rahman, kalimullah, Musa itu diajak bicara oleh Allah, maka Allah mempunyai sifat kalam. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu